اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari nol sampai mahir. Jilid 1. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari nol sampai mahir. Jika Anda baru pertama kali menonton video tutorial metode Ad-Jani ini, sebaiknya pelajari kaidah-kaidah pembelajaran yang akan disampaikan pada bagian akhir video ini. Saksikan juga bagaimana gambaran praktik belajar mengajar di dalam kelas, dijelaskan pada bagian akhir video. Pada video kali ini kita akan membahas huruf hijaiyah yang ke-6 pada halaman 5 jilid 1, yaitu huruf H. Huruf H nanti akan diberikan 3 harokat dasar, yaitu fathah A, kasrah I, dan dhammah U. Ketiga harokat dasar ini harus diucapkan secara sempurna. Perhatikan, fathah A dengan terbuka A tetapi tidak dibaca A. A, kasrah I diucapkan dengan menarik kerahang ke bawah I, tidak dibaca E tetapi I. Kemudian dhammah U dengan membulatkan bibir U, I, A, U, I, A, I, U. Ketiga harokat ini harus dibaca secara sempurna. Makhraj dan sifat huruf H. Huruf H dikeluarkan dari tengah tenggorokan. Silakan Anda perhatikan gambar tersebut. Huruf H memiliki teman yaitu huruf Ain. Ain dengan H memiliki titik makhraj yang sama. A, H. Yang membedakan nanti adalah sifatul huruf. Mari sekarang kita perhatikan sifat huruf dari huruf H. Yang pertama adalah al-mahmus, samar. Berarti ketika berharokat dibunyikan dengan mendorong udara saat menekan pada titik makhraj. H. Jika Anda menempatkan telapak tangan di depan mulut, maka akan terasa sekali dorongan udara yang kuat. H. Ketika berharokat dibaca ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Ketika berharokat dibunyikan dengan mendorong udara saat menekan pada titik makhraj. Selanjutnya sifat yang kedua yaitu ar-rakhawah, lunak, tidak tertahan. Berarti saat huruf mati maka dibaca mengalir atau tidak tertahan. Contoh, dibaca mengalir, tidak tetapi dialirkan Saat tasydid juga dibaca mengalir Kemudian jika posisinya di tengah kalimat, maka tidak boleh ada jeda antara ha sukun dengan huruf yang ada di depannya. Contoh, yahza, antara bunyi dengan bunyi za atau huruf yang ada di depannya tidak boleh terpisah. Contoh yang terpisah adalah yahza, terpisah. Contoh yang betul yahza, antara bunyi dengan bunyi za tidak terpisah. Yahza. Demikian. Selanjutnya sifat yang ketiga dan keempat yaitu al-istifal, yang berarti pangkal lidah di bawah atau rileks. Kemudian al-infitah, tengah lidah berada di bawah, sehingga posisi mulut menjadi terbuka.
dan huruf menjadi ringan atau tipis. Ha tidak dibaca he, tetapi ha, rileks, tipis. Selanjutnya sifat huruf yang kelima dari huruf ha adalah al-ismat, yang berarti menahan, diam, tidak lancar. Ketika membunyikan huruf seperti tertahan dahulu sesaat karena menekannya pada titik makhraj. Jika kita pelankan atau kita panjangkan, maka akan terdengar bunyi seperti ini. Ha. Jadi tidak langsung, tetapi bunyi tekanan dulu pada titik makhraj. Ha, hi, hu. Itu sifat ismat. Beda dengan huruf-huruf yang idlaq, yang langsung keluar. Contohnya adalah ma, ba. Tidak dibaca ma, ba, tetapi langsung. Tetapi kalau huruf ismat, maka dia seperti tertekan atau menekan dahulu pada titik makhraj, kemudian baru keluar huruf. Contohnya lagi, ha. Tekan dulu, tekan di tengah tenggorokan, kemudian bunyikan huruf. Ha, hi, hu. Demikian. Itulah sifat huruf dari huruf ha. Yang pertama al-mahmus, yang berarti saat berharokat dibaca dengan mendorong udara. Kemudian ar-rakhawah, yang berarti ketika sukun huruf menjadi mengalir atau tidak tertahan. Dan yang ketiga al-istifal, pangkal lidah rileks, posisi di bawah. Kemudian al-infitah, posisi lidah dengan langit-langit terbuka, sehingga dari al-istifal dan al-infitah ini huruf menjadi huruf yang tipis, tidak menggelembung. Ha, tidak he, tetapi dibaca rileks, tipis. Ha. Selanjutnya al-ismat berarti tidak lancar atau menahan atau diam karena ada menekan sejenak pada titik makhraj sebelum keluarnya huruf, yaitu ha. Ada bunyi ha, itunya dulu, menekannya dulu baru ha, baru keluar. Tidak langsung keluar ha, tetapi ha, seperti itu. Itulah sifat huruf dari huruf ha. Kesalahan yang biasa terjadi saat mengucapkan huruf ha. Yang pertama adalah posisi makhraj tidak pas. Bisa ke atas sehingga mendekati huruf kha. Contohnya adalah kha, khi, khu. Nah, ini posisi makhrajnya ke atas, tidak di tengah tenggorokan. Atau posisi makhrajnya ke bawah sehingga mendekati huruf ha, dibacanya ha, tetapi harusnya di tengah tenggorokan dengan menekan pada titik makhraj, yaitu ha, tekan ha, tidak kha dan tidak ha. Kalau ha dia ke bawah, kalau kha dia ke atas, mendekati huruf kha. Jadi perhatikan ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Bersih, menekan pada titik makhraj, tipis, dan di tengah tenggorokan. Itulah huruf ha dan kesalahan yang biasa terjadi. Sekarang mari kita berlatih mengucapkan huruf ha dengan 3 harokat dasar pada halaman 5 jilid 1 metode Ad-Jani. Perhatikan kaidah-kaidah pembelajaran dalam membaca setiap halaman pada jilid 1, yaitu tidak memanjangkan huruf, tidak menambah hamzah pada setiap huruf, dan harus konsisten dibaca 1 harokat. Mari kita baca. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu, ha, hi, hu. Ja, ji, ju. Tha, fi, thu. Ha, hi, hu. Ja, ji, ju. Ta, ti, tu. Ba, bi, bu.
ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Ja, ji, ju. Pada bagian bawah atau huruf yang tidak berharokat dibaca alif, ba, ta, tha, jim, ha. Alif, ba, ta, tha, jim, ha. Untuk memastikan murid sudah menguasai halaman ini, bisa dites dengan cara membaca secara acak dan membaca dari belakang. Seperti contoh, ju, ji, ja, hu, hi, ha, hu, hi, ha, bu, bi, ba, tu, ti, ta, ju, ji, ja. Atau dibaca acak, contoh, ju, bu, hu, ja, hi, ti, ju, ja, hu, tu, ta, ba, bi, hi, hu, ju, ji, ja, tu, ta, ju. Seperti itu. Demikianlah latihan membaca huruf ha pada halaman 5 jilid 1. Sebelum melanjutkan ke halaman berikutnya, pastikan murid sudah mampu membaca halaman ini dengan baik dan benar. Video ini dibuat untuk sarana belajar dan latihan. Sementara itu, untuk mengetahui benar dan tidaknya bacaan, Anda harus dinilai langsung oleh seorang guru yang tentunya yang faham akan hal ini dan atau mengikuti training online yang disiapkan oleh channel kami. Demikianlah video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya dan insya Allah kita bisa. Amin. Kaidah-kaidah pembelajaran. Yang pertama, diajarkan dengan cara dibaca langsung tanpa dieja. Sebagaimana contoh, di sini tidak dibaca ba fathah ba, ba kasrah bi, ba lummah bu, tetapi langsung ba, bi, bu. Selanjutnya tidak memanjangkan bacaan seperti ba, bi, bu, karena ba tidak sama dengan ba, bi tidak sama dengan bi, bu tidak sama dengan bu. Tidak dipanjangkan seluruhnya maupun dipanjangkan salah satunya. Contoh, ba, bi, bu. Atau ba, bi, bu. Jadi harus konsisten satu harokat. Ba, bi, bu. Selanjutnya tidak menambahkan akhiran hamzah pada setiap bacaan. Contoh, ba, bi, bu. Tetapi dibaca ba, bi, bu. Tidak ba, bi, bu. Demikian. Selanjutnya perhatikan kesempurnaan setiap harokat. Dhammah dibaca dengan membulatkan bibir, u. Kasrah dibaca dengan menarik rahang ke bawah, i. Fathah dibaca dengan terbuka sedikit dari posisi kasrah, yaitu perhatikan u, i, a, u, i, a, u, i, a. Fathah tidak dibaca a, tetapi a. Kasrah tidak dibaca e atau tetapi i. Dan dhammah dibaca u dengan membulatkan bibir, u. Tidak dibaca tapi u. Perhatikan juga cara menyebutkan huruf hijaiyah tanpa harokat pada bagian bawah halaman dengan benar. Contoh, alif, ba, ta, tha, jim, ha. Cara mengajarkan di dalam kelas. Langkah 1,
Bacalah halaman yang telah dipelajari sebelumnya secara bersama-sama. Jika ini adalah pelajaran yang kedua, ketiga, atau selanjutnya, maka sebelum menambah pelajaran, terlebih dahulu sebaiknya baca pelajaran sebelumnya secara bersama-sama. Kemudian, guru menjelaskan teori yang akan disampaikan pada pelajaran saat itu. Contohnya, mengenai makhrajnya, atau mengenai sifat hurufnya, atau mengenai lainnya, seperti yang dicontohkan pada video ini. Setelah menjelaskan, langkah selanjutnya atau langkah yang kedua adalah bacalah halaman yang akan dipelajari saat itu secara bersama-sama atau seluruh murid. Guru mencontohkannya dan murid mengikuti. Langkah selanjutnya atau langkah yang ketiga, jika satu kelas sudah membaca dengan bagus, maka bagilah kelas secara per kelompok. Misalkan 2 kelompok besar terlebih dahulu, kemudian bagi menjadi 4 kelompok atau sesuai dengan situasi dan kondisi kelas. Pertama bagi kelompok yang besar, kemudian kecil, kemudian kecil. Langkah yang keempat, setelah murid telah mampu membaca secara berkelompok dengan baik, dengan lancar, maka mulailah murid membaca secara perorangan di hadapan guru. Jika jumlah murid cukup banyak, sebaiknya ada beberapa guru yang mendengarkan, sehingga murid yang lain tidak terlalu lama menunggu giliran untuk maju. Catatan tambahannya, selama proses pembelajaran satu persatu, murid yang sedang menunggu giliran dapat diisi dengan kegiatan lain. Contoh, dengan belajar menulis huruf Arab, dengan berlatih membaca halaman yang sedang dipelajari supaya tambah lancar, atau dengan kegiatan lainnya sesuai kreativitas dari guru. Jika guru menemukan beberapa murid yang mengalami kesulitan, guru juga dapat meminta beberapa murid yang sudah lulus atau sudah lancar untuk membantu temannya yang kesulitan tersebut sebelum maju ke depan. Demikianlah gambaran cara mengajarkan di dalam kelas. Adapun pada saat prakteknya, tentu diperlukan kreativitas dari guru masing-masing yang penting dengan tujuan pembelajaran menjadi maksimal. Demikianlah video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya dan insya Allah kita bisa. Amin. Sadaqallahul azim, sadaqallahul karim, sadaqallahul halim, sadaqallahul ladzi anzalal furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Sadaqallah